Bagi umat yang belum menerima sakramen penguatan atau krisma, disarankan untuk segera mendaftar pada panitia. Penerimaan kolekte tanggal 25 dan 26 Mei. Kolekte pertama di gereja sebesar 36,2 juta. Di Babakan sebesar 3,4 juta. Kolekte kedua untuk operasional gereja di gereja sebesar 29,4 juta. Di Babakan sebesar 3 juta. Penerimaan parkir sebesar 4,3 juta. Pengumuman mingguan gereja dapat juga dibaca melalui file PDF yang sudah dikirimkan kepada para ketua lingkungan untuk dibagikan ke umat. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Gereja Santo Barnabas Pamulang. Perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun Liturgi B dan penerimaan komuni pertama. Intensi misa hari ini untuk keselamatan jiwa bagi arwah Bapak Joni Budiono yang telah dipanggil Tuhan 24 tahun yang lalu. Bapak Wiranto Biono yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Opung Ferry Praskah Boru Lumban Gaul yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Anak kami Josephine Amorita Martin yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga diampuni segala dosa dan diberikan kedamaian di surga. Mengucap syukur atas ulang tahun pernikahan ke-59 Bapak Stefanus Muklis Supari dan Ibu Ana Rohatin dari lingkungan Maria Ratu Damai Wilayah 1. Teriring doa dari putra-putri, menantu, cucut, dan cicit. Mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan mendapat pekerjaan yang baru. Kolekte kedua untuk operasional gereja. Berkat untuk anak-anak akan diberikan bersamaan dengan komuni. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Petrus Cipto Nugroho SCY. Mari kita siapkan hati dan kita nyanyikan lagu pembuka, Marilah Datang ke Rumah Tuhan.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merayakan Ekaristi secara istimewa. Sebab anak-anak kita ini akan menerima tubuh dan darah Tuhan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Terima kasih kepada para pendamping dan juga seluruh orang tua yang dengan tekun telah menyiapkan anak-anak ini dan membimbing mereka menuju kepada saat yang istimewa yang akan terlaksana pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini Bapa di surga memanggil kalian untuk hadir pada meja perjamuan. Saat kalian akan makan roti surgawi, ialah tubuh Kristus sendiri. Karena itu berterima kasihlah kepada Allah Bapa yang telah memberi hari yang membahagiakan ini kepada kalian. Sebelum perayaan ini dimulai, Romo mau bertanya kepada kalian anak-anakku semua. Apa yang ingin kalian minta pada Bunda Gereja? Kalian tahu apa yang akan diperbuat Yesus di dalam jiwamu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum menyerahkan putra dan putri saudara, berdoalah kepada Tuhan dan mohon berkat-Nya atas mereka. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, Engkau telah mempercayakan anak-anak ini kepada kami, agar kami boleh mengajar dan mendidik mereka, mencintai dan mengabdi kepadamu, melebihi segalanya. Ketika mereka kecil dan tidak berdaya, kami membawa mereka kepadamu, supaya Engkau memberi mereka kehidupan ilahi-Mu. Hari ini kami datang kembali membawa mereka untuk Engkau kuatkan dengan menerima tubuh-Mu yang kudus, dan Engkau tanamkan rasa tanggung jawab atas segala tindakan mereka. Bantulah dan bimbinglah kehidupan mereka dalam cinta kasih-Mu yang telah Engkau ungkapkan dalam korban di kayu salib, dan Engkau ulangi setiap kali dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kami berjanji tidak akan menjauhkan mereka daripadamu. Kami akan senantiasa membantu mereka menemui Dikau. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah mereka. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan marilah kita mengakui dan menyesali serta mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita pantas merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, semoga melalui roti surgawi yang akan kami terima, khususnya bagi anak-anak-Mu yang akan menyambut untuk pertama kali, menyatukan kami semua dengan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, dan dengan sesama kami untuk selama-lamanya. Dan semoga roti surgawi ini membawa kami kepada kehidupan dan keselamatan yang abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel
mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan akan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan buatan tangan manusia. Artinya,
yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas dorongan roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercatat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Sion, pujilah penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui. Puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini. Roti hidup menghidupi, itulah yang dihidangkan. Hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan peziarah, sungguh roti putra-putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan manna dihujankan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Yesus, Engkau yang Maha Kuasa, penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana ada seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru telah berpesan, di manakah ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, diakon, suster, bapak ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang berkah dalam. Bapak ibu, siang hari ini kok anteng, apakah karena kedinginan atau? Kedinginan ya? Salahnya kemarin bilang kepanasan, sekarang kedinginan. Tolong suruh dinginkan lagi. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terutama adik-adik yang akan menerima komuni pertama, salah satu
pelajaran apa yang membuat adik-adik itu, pelajaran yang paling mengesan, pelajaran apa? Tentang apa? Hah? Yang paling mengesan tentang apa? Ekaristi. Yang ngajar siapa kemarin tentang Ekaristi? Terakhir kemarin frater ngajar apa? Memberi rekoleksi. Tentang apa? Tentang tubuh dan darah Kristus. Benar tadi ya? Anak-anak ini mendapat rekoleksi dari frater karena pembagian tugas frater yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, saya yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Maka penanaman iman anak-anak tentang Ekaristi itu kemarin diberikan oleh frater pas rekoleksi. Dan juga tentu sebelumnya sudah ada pengajaran kepada anak-anak ini. Dan anak-anak ini juga tidak hanya diajari teori, tetapi juga mereka diajari untuk praktek berdoa. Mereka diikutkan untuk adorasi, untuk doa-doa kelompok kategorial, dan juga devosi-devosi yang lain. Karena soal doa itu bukan hanya soal teori, tetapi doa itu harus dipraktekkan. Maka anak-anak diajari lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Meskipun teori itu juga penting, tetapi dalam perjalanan pasti mereka juga akan semakin memahami. Nah, salah satu hal yang ingin saya sharingkan pada kesempatan siang hari ini adalah bagaimana kekuatan tubuh dan darah Kristus itu memberi kekuatan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita sebagai orang beriman. Entah tahun lalu saya pernah khotbah di sini atau tidak, saya akan menyampaikannya lagi. Ada dua umat yang sama-sama mengalami persoalan dalam hidupnya. Itu saat saya ditabiskan baru sekitar 1 tahun, ada umat yang datang 2 orang. Yang satu itu mengeluh sakit, dan sudah berobat kemana-mana, sampai ke Malaysia dan semua rumah sakit terkenal itu ia kunjungi, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan juga. Semua dokter mengatakan tidak ada penyakit apapun yang ditemukan. Tetapi umat ini mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seseorang yang datang ke pastoran. Waktu masih muda dia itu, menurut ceritanya itu berguru atau meguru ke Banten katanya. Lalu sama dukunnya itu disuruh nelan apa gitu supaya dia itu memiliki kekebalan dan kekuatan. Dan menurut kesaksiannya memang dia itu kebal, berkelahi kemana-mana itu menang. Lalu setelah dalam perjalanannya, Bapak ini mengalami kesulitan untuk melepaskan apa yang pernah ada di dalam dirinya. Karena Romo menurut orang pintar ini yang harus mengeluarkan adalah dulu yang siapa memasukkan, sementara orang tua yang saya datangi itu sudah meninggal. Maka sekarang ini saya mengalami kebingungan untuk mengeluarkan ilmu kekebalan yang ada di dalam diri saya ini. Sementara dia ini bukan orang Katolik. Lalu dua umat ini sama-sama kami anjurkan untuk merayakan perayaan Ekaristi setiap hari. Yang satu itu pengusaha, ternyata ya mungkin kena santet gitu ya. Lalu setiap hari merayakan perayaan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus. Hari pertama masih biasa. Hari kedua dia sudah mengalami ada sesuatu yang berubah. Hari yang ketiga setelah menerima tubuh dan darah Kristus, umat ini
muntah darah, lalu ada semacam gumpalan itu. Dan dari situ dia mengatakan, Romo, kok saya rasa sakit yang ada di kepala ini sudah hilang semuanya. Dan nampaknya saya juga sudah sembuh, berbeda dari sebelumnya. Lalu kami mengatakan, kalau begitu teruskan untuk menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari. Dan akhirnya umat ini sembuh dan bisa berkarya sampai saat ini, berkat perayaan Ekaristi yang dia sambut setiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua, ini karena bukan orang Katolik, waktu itu kami mengatakan silakan mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, di mana kami merayakan. Bapak tidak usah ikut menyambut. Kalau kami berdiri atau kami duduk, Bapak tetap saja duduk menghormati saat kami merayakan perayaan Ekaristi. Dan akhirnya Bapak itu merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Dan akhirnya juga disembuhkan berkat mengikuti perayaan Ekaristi, meskipun tidak menyambutnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari dua kesaksian umat ini ingin menampakkan bahwa tubuh dan darah Kristus yang kita sambut memberi daya kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Maka kita diajak untuk menyambut tubuh dan darah Kristus dengan kepercayaan penuh, dengan keyakinan, dengan persiapan-persiapan yang baik. Setidaknya kita konsentrasi saat merayakan perayaan Ekaristi, karena yang akan kita sambut adalah Tuhan sendiri dalam diri kita. Maka ketika Tuhan sendiri yang hadir di dalam diri kita, tentu Tuhan akan memberikan kekuatan dalam diri kita, bahkan akan memberikan mukjizat dalam pribadi kita. Melalui bacaan-bacaan hari ini, semoga iman kita semakin diteguhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, semoga Allah Bapa memberi kekuatan yang nyata kepada umatnya dalam setiap kali merayakan Ekaristi, agar dapat meningkatkan pengabdian kita kepadanya serta sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga Allah Bapa membimbing kita agar semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajalnya, semoga Allah Bapa memberkati sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya, agar mereka masih diperkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga paroki, semoga Allah Bapa membimbing kita agar semakin sering menyambut tubuh dan darah Kristus, serta menimba kekuatan baru
untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi misa hari ini dan wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi kita semua yang menerima komuni pertama. Semoga kita dibersihkan dari segala noda dosa, dipenuhi dengan karunia Roh Kudus dan dilimpahi dengan semangat panggilan suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah juga menganugerahkan kepada orang tua semangat cinta kasih dan pengorbanan tiada henti dalam membimbing dan menuntun anak-anaknya semakin mengenal Kristus. Semoga Allah memberkati mereka yang telah tulus dan penuh cinta kasih menghantar anak-anak untuk menyambut komuni kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua juga kita berdoa semoga kita semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kita untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami hidup rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kami
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga karena rahmat penebusan Putra-Mu, kami semakin dimampukan untuk hidup rukun dan bersatu. Berilah pula kami damai dan sukacita dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai korban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberi santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu, kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke cita surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, bagi Bapak Joni Budiono, Bapak Wiranto Piono, Opung Ferry Praska Borulumban Gaul, Josephine Amorita Martin, dan mereka yang kami doakan secara pribadi. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa 3 kali salam Maria untuk anak-anak yang baru menerima komuni pertama. Semoga bersama Bunda Maria iman mereka semakin diteguhkan dan dikuatkan, dan Bunda Maria juga berkenan menuntun anak-anak ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami ikut serta dalam perjamuan Ekaristi yang melambangkan sukacita surgawi, khususnya bagi anak-anak-Mu yang baru pertama kali menerima karunia istimewa ini. Semoga berkat tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus yang telah kami sambut, Engkau akan mengundang kami juga kepada perjamuan abadi di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita berdiri dan berdoa bersama. Marilah berdoa. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami semua, kepadamu kami pasrahkan diri kami seluruhnya, jiwa raga kami, cita-cita dan karya kami. Jadikanlah kami milik-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dampingilah kami selalu, agar di rumah, di sekolah, dan di mana saja kami selalu tampil sebagai sahabat-sahabat Yesus yang senantiasa memancarkan kasih sayang dan kebaikan Bapa di surga dalam tingkah laku hidup kami sehari-hari. Ya Bunda Pemurah, doakanlah kami sekarang dan pada saat ajal kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat siang Romo Petrus, Romo Indra, Romo Teguh, Romo Sony, dan Frater Diakon Yuven. Selamat siang Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih.
dan untuk seluruh umat. Puji dan syukur atas terlaksananya penerimaan sakramen Ekaristi pada hari ini untuk 132 anak-anak Allah yang manis. Semoga dengan pengalaman baru ini memperkuat pertumbuhan iman anak-anak dalam Kristus, karena telah secara nyata menerima tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Terima kasih untuk para orang tua, peserta komper yang sudah turut mendukung proses pelaksanaan komuni pertama ini mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kerjasamanya. Dukungan Bapak Ibu pastinya sangat berharga untuk anak-anak dan juga untuk kami, tim pendamping dan panitia. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Bapak Ibu pengajar dari tim katekese, liturgi, PPG, PGP, sound, komsos, talak, keamanan, parkir, semua yang terlibat, setiap personilnya. Terima kasih atas sinergi yang positif hingga terwujud acara hari ini. Akhir kata saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf bila kami ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang bertugas pada siang hari ini, para mesdinar, Bapak Ibu prodiakon, lektor, lektris, pemazmur, organis, kelompok kur, tugas anak-anak dari SD Mater Dei. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Mereka ini kakak kelasnya yang komuni pertama atau adik kelas? Adik kelas. Mereka adalah adik-adik kelas mereka yang saat ini komuni pertama, jadi mereka melayani kakak-kakaknya. Luar biasa untuk mengabdikan diri tugasku. Dan juga terima kasih kepada petugas tata laksana, tim keuangan, tim kesehatan, sound system, koster, komsos, dan juga terima kasih kepada seluruh umat atas kehadiran dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Dan juga secara khusus terima kasih kepada tim katekis, para pengajar, dan juga panitia komper tahun ini yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga pelaksanaan juga dapat berjalan dengan baik pula. Dan juga terima kasih kepada Romo Sony, SPD, Romo Teguh, MSC, Romo Indra, Frater Diakon yang telah bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Berkat bagi adik-adik sangat melimpah, dirayakan 4 Romo 1 Diakon, itu kan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu, marilah mempersiapkan hati, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak dan ibu bapa yang terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dan penerimaan komuni pertama telah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Untuk anak-anak semua yang telah menerima komuni pertama, kami mengucapkan propesiat dan selamat atas penerimaan komuni pertama. Semoga dengan menerima komuni pertama, adik-adik semakin mencintai Ekaristi, mencintai gereja, dan juga mencintai sesama.